Kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya makasih Mas Taki, Mbak Andin yang udah hadir di sini. Kita sharing-sharing diskusi mengenai ya mungkin bisa dibilang kondisi pendidikan saat kita belum pasca pandemi ya, masih saat pandemi. Iya, masih saat pandemi. Ya mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Ya mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan Faisal, saat ini mengambil Master Computer Science di UCF, University of Central Florida. Ya di kota Orlando. Ya kalau teman-teman tahu itu tempatnya NASA meluncurkan satelit-satelit gitu kan. Kemarin SpaceX juga di sini, tapi nggak sempat lihat. Ya namanya juga mahasiswa sibuk tugas lah. Speak banget ya. Oke, boleh silakan Mas Taki memperkenalkan diri. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin, biasa dipanggil Taki. Sekarang sedang mengambil program Master of Arts in Mathematics Education di University of Georgia, tepatnya di kota Athens di negara bagian Georgia. Paling itu saja. Lanjut ke Mbak Andin. Master of Science, jurusan STEM Education and Leadership di Illinois State University, Kota Normal, Illinois. Jadi teman-teman ini fokusnya ke pendidikan ya? Ya, kind of. Ya, jadi siapa nih the next Menteri Pendidikan? Atau dua-duanya jadi Menteri Pendidikan di periode yang berbeda? Gimana caranya tuh? Ya kan, siapa duluan? Nanti next-nya ya estafet aja nih, gantian. Estafet itu ya. Tapi kalau aku pribadi sih nggak mau jadi menteri. Kenapa? Tapi apa kalau menteri itu kan lebih ke politik ya, maksudnya banyak politiknya. Mau nggak mau ya? Ya mau nggak mau kan pasti berhubungan sama politik kan. Nah itu tuh malesnya tuh itu. Aku sih lebih ke actionnya, lebih kayak pengen ke fieldnya gitu. Oh jadi udah fix nih, berarti Mas Taki yang jadi menteri ya? Ya Mas Taki. Nggak juga. Nggak kuat sama goyangan politik tuh, aduh. Nggak paham dah. Jadi suka lagi. Tahuan sekarang. Oh gitu. Enggak, maksudnya karena kita mau apa, idealismenya apa gitu kan. Si atasan kita atau apa pressure politiknya pengen kemana gitu kan. Nggak jadi bagus gitu buat karir kita gitu. Ya benar sih, pasti bersinggungan dengan politik. Tapi di sini kita ya bahas santai, lebih ke fokusnya ke pendidikan sih ya. Gimana kondisi pendidikan saat ini gitu kan. Nah, ya kalau saya juga ya punya fokus juga concern ke pendidikan karena ya saya tidak lain dan tidak bukan adalah produk dari pendidikan Indonesia itu sendiri. Selama belasan tahun dari anak kecil sampai ya S1 tuh mengenyam pendidikan ya di Indonesia aja gitu, di sekolah negeri sampai universitas negeri. Jadi ya inilah hasil pendidikan Indonesia. Tapi ya tentunya dengan kita sebagai produk dari Indonesia itu sendiri ya ingin juga punya kontribusi kembali ke Indonesia, khususnya pendidikan ya seperti itu. Nah kalau menurut tapi by the way kita bertiga itu ini loh masa studinya dulu sama semua kan? Nah iya nggak? Jadi di SD juga kita produk dalam masa yang Terus gimana tadi? Generasi yang sama ya? Iya. Ya dalam generasi yang sama. Produk ya mirip-mirip lah, kita produknya di masa yang sama. Nah. Terus gimana tadi? Mau nanya apa Cal tadi? Tadi saya ya gitu kan, dengan kondisi yang sekarang kan pasti ada perubahan ya dengan kondisi pandemi. Ada ya bisa dibilang keterpaksaan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Artinya di sini bisa terjadi juga revolusi pendidikan ke arah digital gitu kan. Mungkin kita lihat dulu sih dari menurut nih pandangan dari Mas Taki dan Mbak Ani. Negatifnya apa sih ketika kita berproses atau transformasi dari yang pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh? Mungkin bisa mulai dari Mas Taki. Sebenarnya ini lebih tepat pertanyaan yang seperti ini diajukan kepada Andin karena kebetulan Andin sedang melaksanakan tesis. Nah, sepertinya nggak tahu nanti biar Mbak Andin yang bicara lebih banyak gitu. Setahu saya kayaknya bersinggungan dengan itu juga, kebetulan bersinggungan dengan itu kalau nggak salah.
Jadi saya persilakan ke Mbak Andin. Bisa cerita dulu tentang mungkin tesisnya dulu secara singkat. Main lempar aja nih. Pandangan dulu Iya, dong. dia tadi main tembak aja. Bisa aja ya. Ya sih, sekarang gue lagi ini kan tesis kan. Emang karena targetnya kan Desember tuh udah harus lulus. Dan emang awalnya kan rencananya tuh mau tesis yang langsung kan. Tapi kalau jadi guru tuh enaknya penelitian tuh langsung ke murid kan. Lebih tahu gimana sih perkembangan muridnya, progres muridnya. Nah, tapi karena pandemi kan datang, nggak jadi kan. Jadi pindah ke survei. Kayak bagaimana sih implementasi, karena saya kan concernnya STEM education. Nah, gimana sih implementasi STEM di Indonesia? Apakah khususnya di daerah Jawa Barat ya? Gimana sih guru-guru di Indo tuh mengimplementasikan STEM? Itu lebih, tes aku sih lebih kayak ke gurunya kayak gimana. Nah, kalau untuk sekarang negatifnya dari tatap muka ke daring tuh yang pasti yang pertama kali respon orang tuh nggak respon murid, respon guru tuh kaget sih ya. Kan nggak semua guru-guru di Indo tuh fresh graduate yang emang melek sama teknologi. Pasti banyak kan yang kayak guru-guru senior yang bahkan ngetik di Microsoft Word aja mungkin kesulitan gitu kan. Betul. Dan sekarang harus remote learning yang notabene-nya emang harus high tech gitu kan, pakai Zoom lah atau Google Classroom. Itu gak ke ibu juga ngalamin kan, ibunya Andin juga ngalamin kayak gitu yang emang nanya-nanya terus kayak ini gimana betul. Dan kalau pengalaman dari teman-teman yang di Indo ya, yang sekarang ngajar tuh, kebanyakan yang susah itu ini kalau muridnya yang tinggal di pelosok. Pertama kan sinyal internetnya kurang, terus mereka jangankan beli handphone yang bagus gitu ya, misalnya at least ada kameranya gitu. Dia kan orang tuanya cari kehidupan pun susah. Itu sih. Kalau di sini kan, kalau di Amerika emang teknologi internet tuh udah kayak rata ya, kayak di tiap daerah tuh udah ada. Tapi kalau di Indo kan masih banyak yang masih belum bisa mengakses internet. Itu sih kayak sekarang tuh mereka masih progres gimana caranya kan supaya siswa-siswa yang pelosok pun bisa mendapatkan pendidikan. Terus juga mungkin nambahin ada struggle juga dari pemerintah, terutama dari Dinas Pendidikan. Di Jawa Barat itu kalau tidak salah mereka itu mempersiap selama, mungkin sekarang sudah terbit kayaknya ada nama aplikasinya namanya Cerdas kalau tidak salah. CERDA pakai Z bukan pakai S tapi ya. Jadi dalam masa transisi sebelum aplikasi itu jadi, Jal, itu kayak guru-guru tuh dibuat bingung, ini harus kayak gimana gitu, kita pakai apa gitu, apakah pakai Google Classroom, apakah cuma pakai WA. Nah akhirnya kebanyakan tuh pakai WA. Yang jadi masalah adalah WA itu kan ya gitu kan, tidak efektif untuk buat instruction gitu, saling saut menyahut di sana. Terus misalnya kita mau absen di situ juga biasa kan ngelis gitu, suka misalnya si A udah ngabsen di atas, tiba-tiba di bawah hilang. Itu salah satu contoh real temanku yang bilang kayak gitu. Terus kayak misalnya kita udah ingetin siswa untuk mengerjakan misalnya soal ini gitu, karena chatnya udah numpuk lagi, udah hilang. Ada beberapa orang yang tidak bisa ini gitu. Tapi juga WhatsApp itu menjadi suatu solusi sebenarnya di daerah-daerah terpencil, misalnya bukan terpencil, misalnya kayak di tempatku kan termasuk desa gitu kan ya. Di sana itu memang yang orang kebanyakan punya itu WhatsApp, dan mereka udah sering, udah tahu cara menggunakannya gitu. Akhirnya itu jadi salah satu yang sebuah solusi gitu. Akhirnya guru-guru tuh kayak ngerekam dirinya ngejelasin misalnya bahasa Arab gitu, misalnya mufradatnya apa aja gitu dijelasin. Oh ini kalimatnya ini artinya ini gitu. Video misalnya katakanlah 10 menit.
dikirimlah di grup Facebook di kelas misalnya. Nanti anak-anak suruh ngapalin lah atau ngapain lah gitu lah. Jadi. Tapi ya gitu, akhirnya banyak kekurangan juga kan WhatsApp itu. Tapi ya gitulah. Dia jadi solusi tapi juga jadi hambatan juga gitu. Paling itu sih. Oke, itu dari segi komunikasi atau penyampaian materi ya dari guru ke anak muridnya. Nah, kalau dari sisi gurunya sendiri gimana sih? Oh, kita lihat dari sisi gurunya atau pengajarnya nih. Oh, pengajarnya maksudnya. Kalau normalnya kan pasti yang namanya pembelajaran atau pengajaran itu kan ada silabusnya, materi yang harus disampaikan itu dalam kondisi biasa aja itu banyak banget kan. Kalau sekarang tuh gimana nih? Apakah dengan pembelajaran online itu tetap sama ataukah harusnya ada adjustment atau kesulitannya apa nih? Mungkin ini dari dengar dari temanku sendiri itu, jadi mereka ya tetap gak bisa ke cover semuanya. Jadi ada tetap materi-materi yang akhirnya kayak sekilas aja. Dan bahkan mereka ngejelasinnya juga karena waktunya juga durasinya kurang, Jal. Jadi memang tidak maksimal. Banyak guru yang protes minta untuk diberikan adjustment itu. Tapi sebetulnya kalau nggak salah, Kemendikbud itu juga sudah bikin platform untuk saling sharing lesson plan RPP. Cuma jadinya itu ya gimana ya? Ya namanya orang ya di Indonesia ya. Sharing di sana itu jadinya bukan yang kayak berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih bagus gitu. Akhirnya ya orang naruh-naruh aja, atau misalnya nggak pengen ngerjain RPP ya tinggal download aja gitu. Itu kayak jadi solusi tapi jadi blunder juga gitu. Ini cuman bukannya dikembangkan tapi malah digunain aja langsung. Iya, di prakteknya begitu. Tapi harusnya mungkin inisiasi pemerintah itu supaya menjembatani kayak saling berbagi di situ tuh guru-guru, biar curhatnya di situ, biar saling kayak melengkapi gitu pengennya, tapi akhirnya jadi kayak gitu. Berarti tidak ada penyesuaian berarti terhadap materi-materi yang harus disampaikan. Kalau di taraf kayak guru ngajar di kelas gitu pasti ada, mereka pasti melakukan adjustment semaksimal mungkin gitu. Tapi ya harusnya dari pemerintah juga intinya kurikulumnya entah gimana supaya bebannya juga dikurangi gitu, karena tidak akan dengan materi yang sama juga tidak akan tercover dengan baik. Menurut aku sih. Dari pandangan Mbak Andin gimana? Setahu aku sih di ini ya kayak awal-awal inget dulu ya, awal-awal pandemi itu jadi kayak cuma beberapa pelajaran aja kan, jadi kayak yang diajarkan. Jadi udah ada plot tanggalnya gitu, tanggal sekian belajar ini, tanggal sekian belajar ini. Nah kalau sekarang perusahaan pemerintah juga udah mengeluarkan peraturan baru yang emang peraturan darurat, kayak kurikulum darurat gitu, karena itu kayak ada kurikulum darurat untuk pandemik ini gitu. Jadi emang pemerintah juga kayaknya udah ngelakuin adjustment juga sih gitu. Dan nggak bisa sih kita sebagai guru mengajarkan seluruh materi yang biasa kita ajarkan tatap muka terus diajarkan secara online gitu kan, apalagi kalau kayak science yang emang harus kayak hands on gitu kan. Nah makanya pengalaman juga sih di sini kan ada mata kuliah kayak kita bikin lesson plan ya, biasanya lesson plan itu kayak hands on, kayak siswa kita bikin pelajaran yang gitu. Praktikum kayak gitu kan. Nah cuma dosennya bilang sekarang jadi remote learning, jadi kita harus ngebuat lesson plan untuk remote learning itu kayak gimana. Nah betul. Nah jadi pas kita bikin lesson plan itu jadi bukan eksperimen kayak di kelas gitu kan, tapi lebih ke gimana caranya dengan konsep yang sama tapi menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Jadi kayak kita ngasih instruction tentang suatu praktikum atau suatu project. Nah, jadi siswanya itu
melakukan proyek itu tapi menggunakan bahan yang ada di rumah aja, yang simple gitu. Tapi mereka dapat konsepnya apa. Jadi kita udah ada instruksinya, cuman bahan alatnya itu tergantung sama siswanya. Jadi lebih mengasah kreativitas siswa juga sih. Bagusnya gitu. Itu sih pengalaman aku tuh bikin lesson plan di sini ya, yang harus tentang remote learning. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan juga di Indo, kayak guru-guru tuh lebih dikasih training kayak gimana sih ngebuat lesson plan yang emang buat remote learning. Soalnya kayaknya remote learning ini kan nggak bakal lama ya, gak akan sebentar. Nah, ya buat teman-teman yang punya akses ke para pihak penentu kebijakan nih, bisa memanggil Mbak Andin untuk menyampaikan materi workshop tentang lesson plan ini ya. Adjustment di Indonesia gimana ya. Tapi berarti teman-teman ini setuju ya untuk pengurangan ya bisa bilang konten atau materi bahan ajar ya? Iya sih, lebih harus dikurangin. Ya, berarti kan ada konsekuensi ya ketika kita mengurangi konten saat ini atau materi di saat ini. Nah, nanti ke depannya berarti si siswa ini atau ya murid ini bakalan istilahnya kekurangan materi tentang hal itu. Dan itu apakah akan berdampak di jenjang selanjutnya ataukah ada penanggulangannya? Kalau misalnya di aku ya, karena STEM kan, itu kayaknya kalau STEM education diimplementasikan di Indo itu kayaknya lebih enak sih. Misalnya kayak gini, jadi dalam suatu waktu siswa tuh belajar 4 subjek. Jadi siswa tuh belajar gimana sih integrasiin, mengkombinasikan 4 subjek jadi satu gitu. Itu lebih kayak konsep-konsep yang emang berkaitan. Jadi nggak kan kalau kita belajar kayak udah matematika aja gitu kan, tanpa kita diajarkan apa sih kaitannya sama fisika atau apa sih kaitannya sama biologi. Nah, kalau misalnya di STEM itu kita diajarkan, siswa itu diajarkan kita tidak hanya belajar tentang matematika, misalnya tentang aljabar, tapi gimana sih aljabar itu dipraktekkan di fisika, dipraktekkan di teknologinya gimana, terus ada nggak sih engineering yang konsep engineering yang kita bisa masukkan ke situ. Jadi lebih apa ya, dalam satu waktu siswa langsung belajar 4 subjek gitu. Boleh kasih gambaran realnya kayak gimana tuh yang beberapa subjek digabungin? Misalnya kan belajar kayak aljabar nih ya, misalnya matematika apa ya, kemarin tuh misalnya aku bikin lesson plan tentang kimia dan matematika. Di matematika itu tentang perbandingan kan, tentang rasio. Benar-benar. Nah, mereka diajarkan kan rasio itu seperti apa. Nah, tapi ada proyeknya di akhir. Jadi siswa itu kan remote learning-nya mah kita kayak belajar tentang matematikanya kan. Nah, setelah itu anak-anak belajar tentang kimianya. Kasih kayak beberapa tentang kimia tuh gimana sih komponen-komponen kayak unsur-unsur. Karena sekarang lagi pandemik nih, butuh hand sanitizer kan. Nah, sekarang jadi si anak di proyeknya bikin hand sanitizer dengan menggunakan konsep pembandingan. Berapa persen sih alkohol yang harus digunakan? Nah, alkoholnya tuh bahannya dari apa? Nah, itu digunakan tuh konsep perbandingannya. Kayak gitu. Keren banget, bisa digabungin juga sama ekonomi ya. Berapa harga jualnya juga. Nah, bisa, emang bisa. Jadi kayak jadi anak pun enaknya tuh jadi kayak matematikanya dapat, kimianya juga dapat, kan mereka tahu kalau ini sama ini digabung jadi senyawa apa gitu kan. Terus kalau misalnya secara ekonomisnya kayak gimana? Itu sih yang bagusnya kalau STEM education. Makanya sekarang tuh STEM education di Indo tuh emang lagi digencar-gencarin. Bahkan di sini pun juga sebenarnya masih digencar juga kan. Terutama di tempatku juga, maksudnya di Georgia itu belum yang apa ya, walaupun matematikanya tetap hands on sih. Maksudnya tetap yang diajarkan di sini matematikanya tetap sama kayak yang diceritakan Andin, walaupun mereka nggak secara explicitly bilang di lesson plan itu, oh ini menggunakan kimia gitu atau apa gitu. Tapi secara tidak langsung, misalnya kemarin bahas, tapi mungkin kalau di Indonesia ini nggak relevan ya, tapi kalau di sini mungkin relevan. Jadi mereka kayak bartender gitu. Ya kan, itu kan mirip kan, sama-sama belajar rasio atau proportional reasoning. Ya itu keduanya terkait sih.
nanti misalnya bikin ginger sama campurannya ginger sama fruit misalnya. Oh ini terlalu gingery, oh ini terlalu fruity. Nah, nanti gimana rasionya supaya itu tuh enak gitu. Cuma kalau di Indo mungkin nggak. Ya, berarti Mas Taki pulang-pulang bisa jadi bartender nih ya. Jangan. Ya kalau di Indo bisa kayak bikin kue nggak sih, kayak misalnya? Nah, betul. Bisa kan kayak misalnya bikin kue gimana supaya nggak bantet gitu. Gimana sih? Ya kan, terus kayak menarik. gimana sih kuenya biar crunchy atau gimana gitu. Iya, aku lagi bikin gorengan. Nah, itu mungkin bisa ya sih. Berapa Tepungnya banyak segimana? wortel yang dipakai gitu kan, kalau yang dipakai terigunya harus gimana gitu. Betul. Sambil membantu orang tua kan ya. Iya benar. Betul. Belajar ya, dapat uang iya kan. Oh benar. Jual gorengan ya. Ya Allah, benar-benar. Asik. Kan ya setuju banget sebenarnya kalau bisa dikombinasikan kayak gitu ya. Khususnya dulu tuh ya berdasarkan pengalaman pribadi ketika sekolah itu kan kita mata pelajaran banyak banget dan setiap mata pelajaran tuh bukunya tebal-tebal. Buku 1 tahun harus dibawa gitu kan. Wah, iya. Lebih gede tasnya daripada muridnya gitu. Sampai ke bawah. Betul. Iya. Bener. Ngalamin Buku sih. kalau oleng aja jatuh gitu. Apa sih kalian Ada punya angin pakai buku paket gitu ya, yang tebel-tebel gitu ya? Harus bawa tiap hari gitu ya? Iya, kalau dulu kayak gitu. Iya sih benar. Itu pun ada tambahannya lagi, nggak cuma buku paket, ada LKS-nya juga. Ya, catatannya juga. Catatan. Buku Satu PR. lagi kan, catatan PR. Nah, Ya Allah. Entah anak sekarang ngalamin itu nggak ya? Ada buku PR, buku catatan, nggak tahu ya. Biasanya kalau buku paket kayak sekolah udah nyediain sih kan, kayak kalau waktu Iya, itu disimpan di sekolah ya. ada kan simpan di sekolah. Jadi kayak minjem ke perpustakaan, Nanti jadi balikin nggak beli lagi. kan. Kalau dulu kan zamannya kita pasti harus beli. Iya. Aku dulu ya beli sih. ya setuju banget kalau bisa lebih di concise gitu. Dipadetin dan tapi bisa mencakup seluruh konsep itu keren banget sih. Dan sebenarnya kan karena saya analisis kan, udah waktu bikin tesis tuh nganalisis permen di Indo kan, kayak Permendikbud tentang kurikulum 2013. Jadi sebenarnya tuh kurikulum 2013 yang revisi yang sekarang nih, yang awalnya kan kurikulum nasional, cuman kan orang bilangnya kurikulum 2013 juga, kayak balik lagi sama aja sih sebenarnya, cuma beda nama. Cuma ada beberapa yang emang diubah, kayak sebenarnya awalnya TIK dijadikan sebagai kayak cuma media, terus kan di SMP TIK itu dijadikan satu mata pelajaran, emang harus ada gitu kan. Terus sebenarnya di peraturan itu tuh dikasih instructionnya kalau misalnya pembelajaran 2013 itu kurikulum 2013 itu harus multidisiplin gitu. Jadi kayak harus ada kayak integrasi pelajaran gitu, kayak STEM sebenarnya. Cuman guru-guru kan nggak tahu ya STEM itu apa. Kebanyakan guru tuh masih belum paham STEM itu apa. Padahal di instruction kurikulum kita itu udah ada. Cuman pemerintah nggak secara eksplisit menjelaskan kalau ini tuh STEM gitu. Cuman mereka lebih ke kasih instruksinya hampir yang similar gitu sama STEM education. Makanya kayaknya harus lebih, kan karena orang Indo kan kalau nggak dibilangin nggak akan ngeh gitu, nggak akan oh itu ada ya gitu kan. Jadi harus benar-benar secara eksplisit dibilang gitu. Itu sih. Jadi mungkin ini momen juga kali ya kalau misalnya kita mau transformasi kurikulum. Betul. Ya, tapi bisa dikonsisten. Tapi benar kayak yang dibilang Andi, yang crucial itu emang pengetahuan dan skill gurunya yang perlu diimprove sih. Jadi masih ada gap antara kita harusnya kayak gimana dengan kemampuan yang ada itu dari gurunya itu seperti apa. Ya mungkin nanti Mbak Andin ini, Teh Andin ini yang sih emang motor penggeraknya nanti. Kenapa aku gak mau jadi menteri kan? Dulu kan ditanya waktu yang Fulbright katanya. Sama wawancaranya itu aku masih ingat sekali tuh tanya. Kamu kalau dikasih tawaran kerja jadi menteri pendidikan saya di pemerintahan, mau nerima apa enggak? Saya jawab enggak. Secara polosnya aku bilang enggak. Karena
emang nggak mau sih kayak di bagian atas tuh, dia pengennya ke dia di bawah. Kayak aku tuh pengennya lebih ke analisis keadaan sebenarnya di field tuh kayak gimana, apa sih yang emang guru-guru tuh butuhkan gitu kan. Soalnya kalau gurunya nggak siap, mau kurikulum apapun juga nggak akan siap. Tapi kalau gurunya emang udah siap, nerima gitu kan, mampu untuk mengimplementasikan kurikulum, mau kurikulumnya diganti, pasti bisa gitu. Terus jadi lebih harus diperbaiki yang langsung kerja di fieldnya kayak guru, terus school administrasi sekolah yang emang harus mereka juga harus paham sebenarnya kurikulum tuh seperti apa gitu. Jadi ya itu sih concern aku tuh lebih ke pengembangan guru-gurunya. Nah, kalau Tapi misalnya kenapa kita fokus ke guru-gurunya nih ya, berarti guru-gurunya bisa di-upgrade lah ya intinya. Nah, solusinya gimana? Real praktisnya gimana ngupgrade guru-guru sehingga siap untuk implementasi hal-hal perubahan seperti ini? Lebih banyak sosialisasi juga sih, lebih kayak gini kayak pelatihan, tapi emang harus ada pelatihan. Tapi kan karena pelatihan itu biasanya di kota-kota besar kan. Iya. Jadi guru-guru yang ada kota-kota kayak pelosok tuh mereka nggak bisa gapai ke situ. Nah, harusnya yang guru-guru di pelosok pun juga didatangi sama sosialisasi kurikulum yang baru tuh gitu. Jadi mereka juga jadi melek, oh gini loh kurikulum yang 2013 seperti ini gitu. Jadi mereka Menarik. Jadi untuk masalah implementasinya kayak gimana disesuaikan sama keadaan sekolah. Nah, bedanya kita sama Amerika tuh itu kurikulumnya sih. Kalau di kita kan satu kurikulum semua harus pakai. Tapi kalau di Amerika kan kurikulum tuh based on school gitu. Jadi kayak gimana sekolahnya, gimana keadaan state-nya, distriknya. Jadi pengembangan kurikulumnya tuh gak mengacu ke satu kurikulum nasional gitu. Gitu sih. Jadi lebih enaknya tuh dikondisikan sama situasi. Tapi kalau di kita kan ya udah satu kurikulum pakai semua. Gitu. Terus jadi makanya karena di kan ini ya nggak daratan semua. Kayak ada banyak laut gitu kan, kayak susah digapai. Itu sih struggle-nya pemerintah. Kenapa Mbak Andin nggak pengen ke PM4TK IPA? Itu kan semacam bagian dari Kementerian Pendidikan yang memang tugasnya diantaranya adalah untuk membimbing guru-guru. Jadi mereka emang bikinnya yaitu kayak pelatihan untuk guru, bikin seminar-seminar untuk guru. Tapi memang masalahnya sampai sekarang kebanyakan tuh itu yang diundang atau yang punya kesempatan untuk ikut pelatihan itu terbatas. Dan akhirnya karena terbatas itu dan biasanya ada seleksi, akhirnya yang keterima itu aja. Bapak itu lagi, bapak itu lagi. Jadi kayak lingkaran yang ikut seminar PM4TK adalah orang-orang itu aja. Nah, makanya tadi yang dibilang Andin tuh bisa jadi solusi gitu. Jadi harus ada orang-orang yang mau terjun ke lapangan gitu. Dan strukturnya itu ada yang misalnya ke Jepara harus gitu, kan. ada gitu. Kalau sekarang masih kayak di kota aja kan, ya udah. Sih. Oh ya kan tadi kita berbicara soal negatifnya di kala pandemi ini. Kalau positifnya yang teman-teman lihat apa sih di bidang pendidikan ini? Saat adanya pandemi kita jadi wah apa gitu. Atau mau Andin dulu atau saya dulu? Oke. Tadi aku dulu. Oh iya. Ganti ya. Oke. Oke, saya dulu. Ini kalau yang saya lihat ya, nanti dilengkapi dan mungkin bukan dilengkapi, ditambahin yang lebih banyak sama Andin. Banyak industri teknologi yang kayak platform buat pembelajaran online itu berkembang secara pesat ya. Misalnya Desmos. Desmos itu semacam aplikasi yang di sana itu macam-macam lah isinya. Ada tentang kalkulator grafik. Ada mereka bahkan punya satu paket pembelajaran, misalnya belajar tentang persamaan linear, itu dia punya satu paket pembelajarannya dengan aktivitas yang udah ada lesson plan-nya udah jelas gitu. Nah,
dengan keadaan yang seperti ini, pandemik itu, mereka tuh semacam, karena akhirnya banyak yang menggunakan, Cal, mereka itu semacam membuat fitur baru namanya buat feedback gitu. Nah, dari feedback yang dikumpulkan dari guru yang pasti punya komplain banyak kan, itu tuh semakin bagus gitu fitur-fitur yang ada di Desmos. Kemudian ada lagi misalnya GeoGebra, biasanya fokusnya emang di geometri kan dia. Itu juga banyak fitur-fitur yang akhirnya terimprove gara-gara feedback dari guru-guru. Misalnya sekarang ada kayak semacam fitur yang dulu GeoGebra kan biasanya kayak digunakan di kelas gitu offline bisa atau online bisa. Sekarang bisa berbarengan gitu kalau nggak salah tuh dimanapun kita berada gitu. Apalagi paling itu sih salah satu positifnya itu. Terus guru-guru juga makin belajar banyak kan. Mereka belajar Google Meeting lah, Google Classroom lah, atau misalnya pakai Microsoft kan bisa juga. Jadi kemampuan guru akhirnya secara terpaksa meningkat di apa namanya di bidang teknologi digital. Itu sih paling menurut aku. Nggak tahu positifnya apa lagi. Iya sih, setuju sih. Itu udah bidang teknologinya ya. Saya gurunya jadi kayak melek sama teknologi nggak sih? Jadi kayak ya emang kayak terpaksa mau nggak mau mereka harus belajar tentang teknologi kan. Terus juga bagusnya sih jadi kayak siswa yang awalnya mereka kan misalnya anak-anak kayak SD, SMP, SMA yang mereka tuh pasti teknologi itu digunakan untuk hanya kayak entertainment doang kan, kayak main game kayak gitu. Dan sekarang mereka jadi tahu ada loh fungsi lain dari teknologi yang mereka suka gunakan gitu kan. Betul. Itu untuk belajar. Jadi mereka kayak mau nggak mau terpaksa buka web tentang pembelajaran kayak e-learning tuh kayak gimana gitu kan. Terus kayak menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meet gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau siswanya juga tahu sisi lain dengan teknologi yang suka mereka gunakan sekarang yang dulu dari dulu gitu. Nggak hanya untuk game tapi belajar pun mereka bisa gitu. Misalnya juga nonton YouTube juga yang dulunya misalnya dia streaming apa namanya game gitu kan atau nonton MBL misalnya ya. Ya paling enggak sekarang bisa jadi tahu gitu. Oh di YouTube itu juga banyak misalnya apa Khan Academy gitu yang sering banget dirujuk sama orang. Walaupun kita harus hati-hati juga banyak konsep yang mungkin harus disaring gitu. Tapi intinya di YouTube itu hampir semuanya ada gitu. Mau cari apa aja ada. Tentang soal apapun misalnya di matematika ada lah pasti. Kayak fenomena fisika gitu kan. Di YouTube tuh banyak banget kan. Orang-orang tuh ada gitu. Jadi kayak bagus juga sih. Jadi kayak siswa tuh lebih tahu gitu sisi positif dari teknologi itu apa gitu. Gak hanya untuk entertainment gitu. Dan juga kayak kita kan juga sekarang juga di sini sebagai student kan, sebagai murid juga kan di sini. Saya juga ngalamin bahwa misalnya sekarang belajar tentang real analysis gitu kan. Itu juga ternyata di YouTube juga banyak gitu. Dosen-dosen misalnya dari MIT, dosen-dosen dari misalnya atau Oxford atau di mana itu juga mereka ada yang sudah merekam pembelajarannya dari lama gitu ya, dan itu jadi resource yang sangat berguna nggak sih buat kita gitu untuk jadi kayak oh ternyata orang mikir kayak gitu juga gitu, banyak input lah intinya lah gitu, jadi kaya apa namanya ilmunya gitu. Iya, satu juga kan yang kayak remote learning ini menuntut siswa, guru, sekolah untuk lebih kreatif dan inovatif gitu kan. Gimana caranya, mereka pasti kan berpikir keras, gimana caranya supaya pembelajaran tetap jalan, dan guru dan murid pun juga bisa sama kayak seperti biasa gitu kan. Jadi kan emang menuntut semua untuk jadi kreatif dan inovatif. Oke, jadi ya balance lah ya antara ada negatifnya, pun ada juga sisi positifnya gitu kan. Betul. Nah, mungkin mau minta pendapat nih kalau misalnya
Mas Taki dan Mbak Andin ini ketemu sama guru atau murid atau orang tua, kan ada bagian orang tua juga nih. Teman-teman tuh mau mengatakan apa sih ya, ke mereka gitu, setiap bagian. Tentang apa? Misalnya harus gimana saat pandemi ini, gitu. Atau mau pesan apa ke mereka gitu, terhadap murid, guru atau orang tua yang terlibat dalam proses pendidikan saat pandemi ini. Untuk pertama kali sih mending paling kayak jangan dibawa stres ya. Itu sih kayak nasihatnya harusnya jangan jadi beban. Soalnya kan karena pembelajaran yang sekarang orang tua tuh jadinya merasakan menjadi pendidik di dalam rumah nggak sih? Pasti mereka harus mengajarkan anak-anaknya dan merasakan betul. menjadi guru itu seperti apa. Kayak banyak orang tua yang kan biasanya kan orang tua kerja, membiarkan anaknya untuk sekolah aja gitu, belajar di sekolah gitu. Sekarang kan orang tua harus perannya menjadi guru juga di rumah gitu. Jadi kayak pertama sih harus kayak lebih jangan terlalu dibawa stres gitu. Kan nggak baik juga kan. Kayak kan mental health tuh sekarang kayak banyak gitu kan. Betul. Yang emang harus dijaga tuh kayak mental health-nya tuh harus benar dulu gitu. Jadi jangan stres dan lebih ke apa ya, harus tetap keep up sama updatean keadaan sekarang, baik itu orang tua, murid ataupun administrasi sekolah. Jadi mereka langsung terupdate gitu dengan keadaan sekarang. Gitu. Juga dari aku mungkin untuk guru-guru juga harus memperhatikan bahwa tidak semua murid itu punya device yang sama, punya privilege yang sama, punya kondisi keluarga, sosial, ekonomi yang sama. Jadi instruction yang kita berikan ke mereka atau assignment yang kita berikan ke mereka harus lebih luas juga gitu. Ekspektasinya sama, cuma kita harus punya kayak rambu-rambu bahwa kalau ada yang telat misalnya, telat ngumpulin, mungkin bisa jadi internetnya dia nggak punya pulsa untuk beli internet, atau misalnya ada masalah apa di rumah gitu kan. Jadi harus aware dengan hal-hal yang seperti itu. Terus kalau bikin digital material, itu juga harus disesuaikan dengan learning diversity si siswanya. Artinya gini, siswa itu kan ada yang modelnya lebih auditory misalnya, ada yang lebih ke visual. Jadi kita juga materi yang dikasih juga sebisa mungkin juga bervariasi gitu. Mungkin ada yang lecturing, ada yang pakai video yang ada animasinya gitu mungkin. Atau ada yang dari podcast misalnya yang cuma dengerin gitu. Atau ada yang misalnya dari buku di mana gitu. Jadi harus bervariasi juga. Terus juga harus memperhatikan kayak misalnya gini, ada beberapa web, atau misalnya kita bikin web itu kan kalau di HP sama di laptop itu munculnya kan beda-beda nggak sih, Cal? Layoutnya juga beda. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu. Harus kira-kira nih siswa kita tuh kebanyakan pakai HP kah, atau pakai laptop kah, atau pakai tablet, kayaknya jarang ya. Antara dua itu pokoknya harus diperhatikan. Jangan cuma kita desain, pokoknya ini di laptop kelihatan bagus, tapi nggak dicek ketika di HP ini kayak gimana gitu. Soalnya suka kadang ada website gitu yang ketika kita buka di HP itu kayak kenapa tulisannya kecil-kecil banget gitu kan, jadi susah. Terus untuk murid, menurut aku ya harus aktif sih, Cal. Untuk murid ya termasuk buat diri saya sendiri, saya juga murid gitu kan. Kita harus aktif, banyak googling. Yang dulunya googling paling buat apa sih gitu kan, nyari-nyari hal-hal yang nggak penting gitu kan. Ya setidaknya sekarang mulailah googling itu untuk hal-hal yang berbau akademik gitu. YouTube juga itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kita juga. Banyak
forum juga di internet yang membahas beberapa problem, termasuk misalnya di matematika, di fisika, itu pasti ada beberapa forum di internet gitu. Kalau di matematika ada namanya mat apa sih? Pokoknya ada lah. Apa gitu namanya saya juga lupa. Pokoknya ada gitu. Intinya ada forum-forumnya, kita bisa cari. Itu paling seru. Mungkin ada tambahan dari Mbak Andin. Aja sih sama aja. Kayak emang lebih, dan guru-guru juga lebih nge-encourage siswa juga sih, kayak tetap kayak selama kita kayak ngajar tuh guru harus kayak kasih semangat ke siswanya. Soalnya emang dalam keadaan sekarang tuh butuh banget sih kayak siswa tuh dikasih semangat gitu kan. Karena kan lagi pembelajaran kayak gini pasti yang ada malesnya nggak sih, kayak capek lihat komputer terus, lihat HP terus, kayak harus ada kayak ice breakingnya juga selama pembelajaran. Jadi biar siswa juga nggak monoton gitu aja belajarnya kan. Itu sih, itu yang emang sih mental health tuh emang harus diperhatikan dalam keadaan sekarang tuh. Ya, kalau dari saya pribadi sih ya satu hal aja sebenarnya, ya kita saling pengertian aja lah. Artinya ini kan emang kondisi benar-benar di luar ekspektasi, di luar dugaan, emang kondisi sulit ya, artinya guru terhadap muridnya ya harus mengerti kondisi hal ini. Orang tua terhadap guru juga harus mengerti gitu kan. Ya kita semua kolaborasi yang saling bantu untuk ya suksesnya pendidikan di kala pandemi ini. Mungkin dari masing-masing mau ada closing statement nggak? Dari Mas Taki? Nggak ada. Tadi itu udah closing statement yang bagus banget loh menurut aku. Udah top banget. Merangkum semuanya. Sampai dari awal sampai akhir tuh udah di condense banget gitu. Udah bagus ya. Ya paling kayak tetap semangat aja sih, tetap semangat dalam belajar gitu, untuk siswa-siswa, untuk guru, belajar apapun, nggak hanya belajar tentang pelajaran di sekolah. Kayak kita tetap harus belajar dengan belajar mempelajari keadaan sekarang tuh kayak gimana, supaya kita bisa tahu apa sih solusi yang terbaik untuk kita ke depannya. Luar biasa sekali. Terus dari saya mungkin. Terus jangan malu untuk reach out ke orang-orang, ke teman-teman. Kalau ada masalah itu jangan malu. Misalnya guru berarti tanya ke sejawat gurunya. Kalau kita sebagai murid berarti ya tanya ke temannya. Atau kalau murid bisa tanya ke guru, jangan malu. Gurunya juga jangan, kadang kan ada suka yang gengsi gitu kan. Ya setidaknya harus sekarang diturunin lah egonya, reach out ke murid-murid gitu kan. Karena gitu sih. Ya sama mirip dengan apa yang disampaikan Ical tadi. Udah tepat banget itu. Saling mengerti gitu antara satu dengan yang lain, itu harus saling pengertian dari semua pihak. Tapi itu memang intinya di kesuksesan pendidikan itu, pada intinya itu Cal. Semua lini itu juga harus saling mengerti gitu. Pemerintah, guru, pelaksana, murid, dan juga orang tua, itu 4 komponen itu yang paling penting sebenarnya. Inti dari pendidikan. Semuanya harus berkolaborasi. Betul. Istilahnya harus satu resonansi. Luar biasa kampanye. Satu kolaborasi, satu resonansi. Iya. Untuk pendidikan gitu. Iya. Kok jadi kayak ini ya? Apa? Jargon apa ini? Iya, jargon gitu. Iya, Andin untuk Menteri Pendidikan 2020 berapa nih? Ya intinya itulah, banyak hal yang telah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan, dan semoga bermanfaat juga buat kita yang berdiskusi ini. Betul. Karena kita kan sebagai pemuda calon generasi penerus bangsa. Betul. Ya, artinya buat teman-teman yang menyaksikan, kalau ada komentar atau saran bisa ditulis di komentar di bawah ini, atau bisa sampaikan ke kita secara langsung gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa. Apa? Yep.
Jangan lupa subscribe and like. Oke, luar biasa sekali. Betul ya? Ya, betul. Oke. Terima kasih banyak Mas Taki dan Mbak Andin atas waktunya. Semoga kita sama-sama bisa memajukan pendidikan Indonesia dengan ranah kita masing-masing. Amin. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.